Halo netizen, ini adalah Hyundai New Creta facelift. Ya, jadi di awal tahun 2025 ini dibuka oleh versi faceliftnya dari Hyundai Creta ya. Dan sekarang dia juga ada varian yang lebih sporty yang bernama Creta N-Line. Jadi tetap ada Creta yang reguler yang kalau kita lihat tuh mukanya seperti itu yang di sana. Lalu dia juga ada opsi Creta N-Line yang lebih sporty, dan Creta N-Line ini juga tersedia dengan dua pilihan mesin ya, ada yang mesin turbo dan ada yang mesin NA. Jadi kalau yang NA itu kayak kereta yang sebelumnya, sedangkan untuk yang N-Line ini dia ada yang versi turbo yang lebih powerful lagi. Tapi overall kita bahas tampilan depannya dulu ya. Jadi untuk yang versi facelift ini dia sekarang LED DRL-nya tuh lebih ngeblok ya, jadi lebih kaku dan lebih rugged kelihatannya, jadi kelihatannya lebih laki gitu ya. Tapi untuk yang versi N-Line dia tuh kayak ada masking warna hitam di bagian tengah, jadi dari grill sampai ngelilingin kotak lampunya ini dia tuh kayak ada bagian yang hitam-hitamnya gitu ya. Sedangkan kalau yang versi biasa yang non N-Line gitu ya, dia tuh cenderung lebih kalem gitu ya. Tapi bempernya juga sedikit berbeda nih kalau yang versi N-Line, jadi lebih sporty juga di bagian bawahnya. Nah, yang keren ya untuk yang versi N-Line itu udah lengkap banget karena dia sudah ada kamera 360 nih di bagian logo Hyundai-nya, dan dia juga ada Hyundai Smart Sense yang lebih lengkap karena dia sudah ada radar untuk adaptive cruise control sekarang. Jadi bukan lane following assist-nya doang. Jadi kamera yang ada di bagian belakang spion tengah itu sekarang fungsinya lebih canggih gitu ya. Nah, lanjut ke bagian lampunya. Tadi ya dia ada LED DRL yang modelnya tuh ngotak-ngotak seperti ini, dan di bagian sini itu ada lampu sen LED sequential yang kelihatan lebih cakep, dan di bagian bawahnya lampunya tetap LED reflektor seperti yang lama, cuma bedanya ya lebih mengotak aja desain batok lampunya. Dan kalau kita perhatiin ya, dia tuh ada lubang ventilasi beneran di bagian bawah lampunya, jadi aerodinamikanya harusnya lebih baik ya. Nah, lanjut ke bagian samping, velgnya juga lebih gede 1 inci dibandingin kereta yang biasa. Jadi di sini tuh ukuran bannya 215 55R18 dengan rem yang kalipernya juga merah depan belakang, dan sudah disc brake depan belakang ya, sudah ada ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan hill stop assist juga. Dia juga ada black cladding di bagian samping. Lalu untuk varian N-Line dia ada emblem N-Line di bagian fendernya kanan kiri, dan juga yang versi N-Line dia ada kamera 360 nih di bagian sini, jadi dia udah ada blind spot view juga. Dan si cover spionnya ini untuk yang versi two-tone dia warnanya hitam. Lalu untuk door handle-nya dia juga nggak chrome kalau yang versi N-Line, dia warna body tapi dia sudah ada akses keyless entry-nya. Dan lanjut ke belakang seperti ini, kalau bagasinya lagi kebuka dia lumayan lah ukurannya, masih mirip seperti yang lama. Dan untuk yang versi N-Line dia punya power tailgate, jadi dia nutupnya itu bisa lebih mudah, tinggal tekan tombol aja dia udah elektrik. Ini yang beda dibandingin kereta yang biasa. Jadi kalau kereta biasa buka bagasi itu masih angkat gitu, dan kalau udah ketutup dia LED bar nyala. Dan ini tail lamp yang baru, jadi lebih mengotak juga sama seperti lampu depannya, dan lampu belakangnya ini sennya itu juga sequential LED. Lalu untuk yang versi turbo dia tuh ada emblem 1.5T kalau nggak salah di sini, tapi karena ini yang NA dia nggak ada emblemnya, jadi cuma emblem kereta di sebelah kiri aja. Untuk di bagian kaca dia juga ada defogger, ada wiper, ada high mount stop lamp, dan spoiler ini juga lebih agresif kalau yang di versi N-Line. Dan dia juga ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah juga diffusernya racing banget dengan sensor parkir 2 titik, dan ada dual muffler di sebelah kanan untuk di varian N-Line. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Creta N-Line, tapi ini yang versi NA-nya. Jadi untuk mesinnya dia ada dua pilihan ya untuk yang N-Line ini. Jadi ada mesin 1500 cc turbo 4 silinder dengan tenaga 160 PS dan torsi 253 Nm. Tapi untuk yang versi NA dia sama seperti kereta yang reguler gitu ya, yang mesinnya Smartstream G1.5 dengan tenaga 113 HP atau 115 PS dengan torsi 144 Nm. Dan pilihan transmisinya dia berjenisnya IVT ya, Intelligent Variable Transmission, yaitu CVT-nya Hyundai.
ke roda depan. Tapi untuk yang versi turbo, dia transmisinya dual clutch 7 percepatan, jadi lebih sporty lagi untuk yang versi turbo. Tapi ya gitu, harganya pasti lebih mahal, dan semua varian kereta pastinya front wheel drive atau penggerak roda depan. Untuk rong mesin ini juga masih sangat rapi dan catnya juga menyeluruh, sudah ada peredamnya juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, sekarang kita lihat ke interiornya dari Hyundai Creta facelift ya. Jadi overall dashboard itu berubah jauh dibandingin versi yang lama. Tapi yang N-Line ini fiturnya jauh lebih banyak ya. Jadi selain joknya sudah kulit, untuk yang versi N-Line tuh dia ada aksen-aksen merah seperti ini ya, piping merah, jahitan merah, bahkan ada bordir logo N yang ada bludrunya. Jadi bener-bener niat gitu. Dan ada aksen checker flag juga di bagian jok depan dan belakang. Nah keren ya, untuk yang versi N-Line ini juga ada jok elektrik. Dia 8 arah, bisa atur maju mundur, height adjuster, recline, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dulu nih. Nah untuk yang versi N-Line, setirnya juga beda. Jadi setirnya tuh mirip seperti Elantra N ya, kalau diperhatiin jauh lebih sporty dengan aksen merah di bagian dalamnya, dan ada logo N yang lebih serius juga. Tapi pengaturan tetap sama ya, manual, tilt, dan teleskopik. Sedangkan untuk yang kereta biasa itu setirnya masih sama yang kayak di pre-facelift gitu, jadi lebih sederhana. Di sini juga pedal shiftnya jadi jauh lebih besar gitu ya, dengan aksen perforated di sebelah kiri dan kanannya. Lalu yang baru juga sekarang ada Smart Cruise Control, jadi dia bisa jaga jarak antara mobil di depan, dan sisanya sih masih sama ya, dia tetap ada lane following assist. Terus ini untuk pengaturan MID juga tetap sama, audio steering switch juga tetap sama, auto headlamp juga tetap ada, tapi belum ada auto wiper ya. Dia cuma ada intermittent timernya doang di sebelah kiri, dan untuk instrument cluster juga nggak berubah untuk di versi facelift ini. Jadi ada speedometer, ada tachometer, dan ada layar ADAS, layar konsumsi BBM. Lalu untuk turn by turn nav juga kayaknya ada nih di layar navigasinya ini. Dan untuk setting setting fitur-fiturnya sekarang pindah ke head unit gitu ya, jadi lebih terintegrasi dibandingin yang lama. Lanjut lagi ke sebelah kanan sini tuh kayak ada pad untuk magnet. Di sini juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada engine start button yang sekarang ada ring merahnya, dan ada tombol untuk matiin traction control. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin. Di sini ada pedal yang masih biasa ya, sayangnya nggak ada aksen sportinya gitu. Untuk di bagian door trim ini juga masih sama seperti yang pre-facelift ya, jadi soft touch-nya cuma di bagian armrest doang, dan dilengkap ada central locking, power folding mirror, dan auto up down-nya cuma di sisi pengemudi doang. Ada window lock juga di sini. Terus ada audio Bose yang dia ada 8 speaker, jadi lebih enak nih audionya. Lanjut ke atas, dia juga plafon dan sun visor-nya tuh warna gelap ya. Dia ada cerminnya juga di sini. Spion tengah sama seperti kereta biasa, dia modelnya tuh manual dimming. Di sini juga ada sistem blue link-nya, dan ada lampu baca yang sudah LED. Dan di sini juga ada switch untuk membuka panoramic sunroof-nya yang masih sama seperti kereta sebelumnya, tetap lega dan tetap berasa mewah gitu ya. Nah, yang baru di versi facelift ini juga di bagian head unitnya nih. Jadi sekarang head unitnya udah terintegrasi seperti ini, dan bahkan dia juga ada navigasi bawaannya. Nah, kalau misalnya kita pilih menu home ya, dia tampilan tuh kayak Hyundai Ioniq gitu ya. Jadi kesannya tuh lebih mahal, dan dia juga ada tampilan kiblat, terus ada quiet mode, Apple CarPlay, Android Auto juga pastinya ada. Dan untuk settingan kendaraan ini juga banyak banget. Jadi kalau di setting kendaraan nih, dia ada Smart Cruise Control, terus ada warning-warningnya, driver attention warning, driving safety, ada forward safety, terus ada lane keeping safety, ada blind spot view monitor. Di bagian parking safety juga ada rear cross traffic safety. Terus di bagian cluster bisa diatur brightness-nya dari sini. Terus juga ada tema yang ngikutin mode berkendara, atau yang klasik seperti ini yang bulat putih, bulat sporty, atau bulat eco gitu ya. Tapi kalau ditautkan ke mode berkendara nanti dia akan ganti-ganti kalau kita ganti drive mode-nya. Terus ada welcome sound, auto ventilation, ada ambient light brightness juga. Jadi ambient light yang ada di sebelah kiri itu bisa diredupkan atau bisa diterangkan. Oh, yang di tengah maksudnya, yang di cup holder.
Terus di bagian pintu juga ada auto door lock, auto door unlock. Ya pokoknya lebih lengkap pengaturannya dibandingin head unit kereta yang lama gitu ya. Dan dia juga sekarang ada kamera 360, jadi tuh udah canggih banget, lebih enak untuk parkir, dan dia juga ada 3D view ya. Cuma untuk yang digambar ini malah kereta yang biasa ya, bukan kereta N-Line. Nah ini kalau bagasinya lagi ketutup, coba kita tutup pintu kanannya juga. Nah stitchingnya juga lumayan rapi ya, seperti ini. Dan kalau kita ngesen, dia tuh harusnya ada blind spot view monitor, tapi karena lagi standby mode dia belum bisa aktif, harus dinyalain dulu mesinnya. Jadi untuk kamera 360 seperti itu. Dan di bagian bawah ini tombol-tombol AC-nya itu juga jadi lebih baru, lebih modern, dan untuk fan speed-nya di sini, terus untuk temperaturnya di sini. Dia tetap single zone, nggak dual zone kayak yang di India, tapi ya seenggaknya sudah auto. Dan dia juga ada shortcut button untuk ke infotainment gitu. Di atasnya juga ada tombol lampu hazard yang juga kedip kayak mobil Eropa. Di sini juga ada tombol kayak kelihatan tombol aftermarket gitu ya sayangnya, untuk buat buka bagasinya. Dan di bagian bawah juga ada wireless charger. Di sini ada power outlet 12 volt, USB-A, USB-C untuk ngecas, dan shifternya juga beda nih untuk yang versi N. Jadi dia lebih serius, lebih keren, dan ada logo N-nya di atas. Dan dia juga ada sport mode. Yang kerennya kalau dipindahin ke mode X gitu ya, dia langsung berubah menjadi mode sport si gas clusternya. Jadi bener-bener beda gitu ya si tampilannya. Dan dia juga tetap ada ventilated seat untuk kedua jok depan. Di sini ada dial untuk mode berkendara, ada 4, Eco, Normal, Sport, dan Smart. Dan juga ada mode traksi, ada mode Snow, ada mode Matte, dan ada mode Fan. Jadi tinggal kita pilih aja sih instrument clusternya. Nah, di belakangnya juga tetap ada electronic parking brake dengan auto hold, ada 2 buah cup holder. Di sini juga ada center console yang juga tetap ada air purifier sama seperti di kereta yang pre-facelift. Di sini sekarang jadi ada open storage di dashboard yang baru, dan ada ambient light-nya juga. Jadi lebih keren. Glove box-nya sayangnya belum soft opening, tapi dia sekarang jadi ada coolernya. Jadi AC di di glove box itu bisa nyemburin ke dalamnya gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakang aja yuk. Ini udah gue set ke posisi berkendara gue. Jadi kalau di belakang sih dia memang nggak banyak yang berubah ya. Ini masih tetap compact SUV yang cukup lega. Jadi perubahannya apa mas? Di belakang sini tuh yang kelihatan itu ada bordiran N-Line di bagian karpetnya, tapi sisanya sama gitu ya. Seat back pocket di sini juga masih sama. Untuk ruang kaki juga masih sama. Untuk tinggi gue yang 170 cm. Di belakang center console juga tetap ada ventilasi AC gitu ya. Terus yang beda di bagian bawah sini jadi ada USB-C ya. Kalau yang lama sih inget gue tuh USB-A. Dan di atas juga tetap ada panoramic sunroof yang tetap lega seperti kereta yang lama. Di sini juga tetap ada grab handle dengan lampu LED untuk lampu bacanya. Untuk door trim ini juga tetap ada soft touch yang cuman di armrest doang, dan audio juga tetap Bose sampai ke belakang. Di sini juga ada door pocket sama cup holder, ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan terus juga di bagian bordirannya ini juga jadi lebih sporty untuk di versi N-Line ini. Ya, kurang lebih segitu aja sih untuk di bagian belakangnya. Oke. Kayaknya cukup segitu aja untuk ulasan kita dari Hyundai kereta facelift N-Line. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata telah menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan rugal.